Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bersama dengan Omah diskusi kembali. Tanpa diskusi mungkin tidak ada solusi. Kan gitu, Mbak? Betul sekali. Kita bersama Mbak Dian. Tadi aku sempat di program Mbak Dian ya. Mbak Dian, selamat pagi. Selamat pagi Mas Agus. Oke, pemirsa Laut dan sahabat Siber, mungkin sudah beberapa bulan ya. Sebenarnya bukan hal yang harus diperdebatkan atau harus dibincangkan, karena versi 5 bersama versi 6 itu hanya merubah sedikit ya, Mbak. Ya lumayan lah, lumayan. Mungkin Mbak Dian bisa dijelaskan dong kepada masyarakat umum ya. Versi 5 itu bagaimana, versi 6 bagaimana, dan harus bagaimana kami ini yang mungkin yang belum pernah tahunya kan, penting kerja. Sekarang dengan kebijakan presiden seperti itu, mau nggak mau kita harus mengikuti. Iya. Oke, makasih Mas Agus. Jadi tadi sudah disampaikan ya sama Mas Agus bahwa ada perubahan, ada migrasi gitu ya dari katalog versi 5 ke katalog versi 6. Jadi bahkan kemarin di tanggal 10 Desember 2024 sudah di-launching oleh Bapak Presiden bahwa semua kementerian, lembaga dan pemerintah daerah per 1 Januari 2025 ini menggunakan katalog versi 6 gitu ya Mas Agus ya. Jadi apa sih sebenarnya perbedaan dan kenapa sih harus berubah gitu kan ya. Jadi memang sebenarnya katalog itu kan kita sudah laksanakan, kalau khususnya di Magetan ini kan sudah hampir 1 tahun ini ya. Bahkan sudah jalan lah ya, teman-teman penyedia juga sudah nyaman gitu ya, terutama teman-teman yang rutin-rutin tuh yang makan minum terus termasuk media gitu kan, itu udah enak lah, lancar. Kenapa sih kok susah-susah lagi, kenapa dibuat susah, harus ganti lagi kan, pasti banyak pertanyaan seperti itu. Dan ketika kita sosialisasi juga ke teman-teman penyedia itu, mereka bilang aduh kok sulit banget sih gitu. Oke, nanti pelan-pelan saya perkenalkan, harus saya perkenalkan dulu kepada teman-teman semua gitu, kepada masyarakat khususnya, bahwa memang pengadaan untuk katalog gitu ya, itu sebenarnya kalau di nasional itu sudah lama gitu ya, di tahun 2018 itu juga sudah mulai gitu. Nah, cuman kita di Magetan memang baru dimulai 1 tahun ini di versi 5. Jadi versi 5 itu disempurnakan gitu. Tapi ketika ada penambahan fitur gitu kan, mungkin dirasa oleh LKPP harus ada penyempurnaan yang lebih signifikan lagi gitu ya. Terutama kalau dulu di versi 5 itu cuman sampai di pengiriman. Sampai di pengiriman barang atau jasanya itu, kemudian dilakukan penilaian. Tetapi nanti di versi 6 itu sampai dengan pembayaran gitu Mas Agus. Mbak Didi, setelah teman-teman itu dari versi 5 ke versi 6, otomatis semua yang menyangkut itu ya semua mengikuti ya, betul. Iya semua. Jadi otomatis. Kalau dulu gini ya, saya juga kita lihat perbedaannya pertama gitu ya, perbedaan pertama. Kalau dulu di versi 5 kita masuknya kan lewat LPSE ya, betul? Terus kita ngambil katalog. Nah, ketika kita sampai di katalog, kita milih ya, katalog katalog nasional, katalog sektoral atau katalog lokal. Nanti di versi 6 itu tidak ada lagi. Jadi sudah jadi satu semua, termasuk toko daring juga. Nanti itu jadi satu kesatuan. Tidak ada lagi pembedaan antara nasional, sektoral, dan lokal. Nah itu pertama. Kemudian kedua, kalau dulu kita itu mau lihat daftar hitam harus masuk ke Sikap gitu ya. Terus mau masuk katalog kita lihatnya di mana masuknya ke LPSE dan sebagainya. Nanti di versi 6 ini semua menjadi satu ekosistem. Jadi satu sistem namanya INAPROK. Ya, INAPROK itu jadi ekosistem pengadaan. Di situ kita untuk manajemen pendaftarannya di situ, kemudian untuk katalognya sendiri di situ, daftar hitamnya di situ. Jadi database penyedia itu semua ada di INAPROK itu. Ya, beberapa hari lalu saya dapat apa ya? WA itu. Iya. Nomor itu jangan diberikan, itu nomor apa sebenarnya? Ya itu verifikasi, kalau sudah diverifikasi. Tadi sudah jelas masuk final. Betul. Masuk sudah database INAPROK gitu ya, sudah daftar. Jadi sebelumnya sebelum saya dapat WA belum bisa. Belum daftar. Jadi gini,
kalau yang dulu penyedia itu sudah punya akun, punya password di versi 5, itu nanti nggak bisa digunakan lagi. Karena ini benar-benar berbeda Mas Agus ya. Jadi benar-benar perpindahan aplikasi dari yang versi 5 ke versi 6. Kalau yang dulu di LPSE, sekarang kan di Inaprok gitu ya. Dan itu berdasarkan peraturan pemerintahnya itu yang ditugaskan untuk mengelola istilahnya gitu ya, selain LKPP adalah Telkom Indonesia gitu ya. Jadi memang dibuat satu ekosistem pengadaan yang jadi satu gitulah istilahnya. Jadi tidak mempersulit. Dan itu kenapa harus dirubah juga karena banyak mungkin evaluasi ya dari pengguna, dari penyedia maupun dari PPK atau PP yang melaksanakan yang menggunakan itu nanti untuk tampilannya gitu ya. Untuk cara sortirnya atau filternya pembelian itu lebih mudah. Jadi dibuat seperti e-komersial seperti Shopee, Tokopedia gitu. Jadi ketika kita masuk gitu ya, kita langsung aja search. Kita pingin mau cari apa misalnya media gitu ya. Itu nanti akan karena kita sudah punya akun, dia akan otomatis memfilter mencari penyedia-penyedia yang ada di sekitar. Berarti seperti siapa yang itu. disukai, siapa yang mau kan gitu. Iya, bukan juga enggak seperti itu. Maksudnya saya ini butuh media. Tinggal nyari. Aku pengen lawu. Ya udah tinggal klik lawu. Bisa, itu kan ada sortirannya ya, ada filternya, sudah ada. Jadi memang dibuat betul. Jadi memang dibuat semudah. Kalau dulu kan masuk ya, kalau PP atau PPK masuk, itu harus masuk terus ngeklik ke katalog lokal, ngeklik lagi Kabupaten Magetan, disortir lagi nyari media, etalase media. Jadi lebih ribet, ya? Ini lebih simpel. Jadi ketika mungkin yang belum tahu prosesnya dianggap susah. Susah karena awal ya, karena pendaftaran sama. Dulu di awal kita menggunakan versi 5 kan juga demikian. Teman-teman para penyedia, teman-teman pelaku usaha kan juga harus daftar gitu ya. Nah, di versi 6 ini juga harus daftar, ada 3 tahap. Tahap yaitu verifikasi identitas, kemudian verifikasi nanti profil dan verifikasi akses gitu ya. Jadi yang nanti itu menggunakan email yang baru ya, harus punyanya sendiri, kemudian nomor HP itu nanti juga ada foto wajah dan foto KTP langsung. Jadi nggak bisa diwakilkan gitu, harus sendiri seperti itu Mas Agus. Betul. Kita sendiri ya. Dan ini nggak bisa dipungkiri, mau nggak mau orang pasti tahu. Betul. Jadi gini, mau tidak mau, suka nggak suka ya, ini sudah dari pusat kan, kita semua ya harus migrasi ke versi 6 gitu. Dan kemarin memang dari LKPP sendiri memberi space waktu gitu ya, sebelum sampai di Januari 2025 sebenarnya sudah dikasih. Bahkan udah ada beberapa yang piloting gitu ya, sudah ada percontohan gitu kan. Jadi beberapa kementerian, lembaga pemerintah daerah, terutama yang provinsi-provinsi itu sudah mulai mencoba gitu ya. Memang kayak kabupaten kota kita baru akan mulai di Januari 2025 ini gitu ya Mas Agus ya. Terus untuk pembekuan di versi 6 juga bertahap. Versi 5 itu dibekukan bertahap gitu ya. Jadi ada 3 tahap dan pada sampai akhirnya di tahap ketiga ini ya, kayak makan minum sudah dibekukan ya, media sudah dibekukan ya. Artinya kita mau tidak mau kan harus migrasi ke versi 6 seperti itu. Mbak Didi, kesulitan masyarakat Magetan terutama untuk di versi 6 itu di mana? Kalau Mbak Didi? Oke. Jadi sejauh ini ya kita kan sudah mulai dari bulan November kemarin ya untuk pendaftaran teman-teman dari sudah 3 bulanan lah kurang lebih ini. Permasalahan yang kadang-kadang ditemukan oleh teman-teman pelaku usaha ketika daftar itu adalah pertama waktu daftar untuk identitas itu ya. Kan itu yang email sama nomor HP gitu ya. Jadi nunggu dapat, jadi dapat WA itu ya, dapat WA atau dapat SMS. Itu kita tinggal milih ya. Jadi kita daftar gitu, nanti dapat, setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya. Kalau saya berpikir kita November ya Mas bikin itu. Kok baru dapat kemarin? Apakah ini baru diverifikasi gitu ya? Iya, betul. Jadi berarti memang kalau dulu yang memverifikasi kan di daerah ya, di LPSE kabupaten gitu ya. Tapi kalau sekarang nanti dari pusat, dari LKPP. Berarti kemarin kita sombong-sombong kita sudah daftar, belum terverifikasi dong? Ini baru terverifikasi. Berarti 2 bulan benar. Berarti setelah ini nanti bisa mulai tayang produk ya. Iya. Oke. Terus saat itu tadi Mas Agus itu yang pertama ya, yang profil. Yang kemudian yang identitas itu nanti ada foto sendiri ya, foto sendiri itu mungkin ini jadi strategi juga ya, atau jadi masukan buat teman-teman pelaku usaha yang mau daftar. Kemarin permasalahan yang sering kali muncul adalah ketika teman-teman pelaku usaha itu daftar pakai
laptop gitu ya. Pakai laptop kan kameranya kita nggak semaksimal kalau kita pakai HP ya. Kalau HP itu kan biasanya resolusinya sudah bagus gitu ya. Jadi mungkin gambar tampilannya itu juga lebih meyakinkan. Bukan lebih tajam gitu, lebih jelas gitu. Kalau di HP kemungkinan ya karena dia blur atau dia tidak terlalu tajam gitu, akhirnya lama verifikasinya. Padahal sebenarnya itu kalau fotonya jelas, KTP-nya juga tidak terpotong ya, istilahnya jelas, identitasnya terbaca, insya Allah itu nggak akan lama. Nah itu yang jadi permasalahan seringkali yang pertama itu, karena banyak yang pakai laptop akhirnya terverifikasi lama. Dan bisa membayangkan ya, karena ini daftar ini kan bukan hanya di Magetan saja, tetapi seluruh Indonesia. Jadi memang akhirnya lama seperti itu. Ada nggak kebijakan? Terus nggak usah e-katalog kan? Itu melanggar nggak sebenarnya? Oke, kalau terkait dengan metode gitu ya, ini metode pengadaannya. Mungkin saya perlu sampaikan juga ke teman-teman pelaku usaha, kenapa sih kita harus ke katalog ya, atau istilahnya purchasing gitu ya kalau di bahasa pengadaannya. Jadi di Perpres 12 tahun 2021 ya, itu ada 5 metode pengadaan. Yang pertama purchasing ya, purchasing. Yang kedua itu pengadaan langsung atau biasa kita sebut PL itu loh ya. Mungkin yang teman-teman biasanya dengarnya itu PL, itu adalah pengadaan langsung. Kemudian ada penunjukan langsung, tender cepat dan tender. Artinya sebenarnya tender itu kan pilihan terakhir ya. Selama sebelumnya ini tidak bisa baru tender gitu ya. Yang pertama itu kan purchasing. Apabila purchasing itu sudah ada, istilahnya sudah siap semua sarana dan prasarananya, termasuk PP-nya, PPK-nya, penyediaannya sudah siap. Kalau sudah ada berarti kita harus mendahulukan yang purchasing. Makanya ini kan prioritas ya, mana duluan gitu kan. Nah kalau misalnya sudah bisa berarti kita harus ini. Nanti kalau ini tidak bisa baru kita cari metode pengadaan yang lain, seperti itu. Kemudian ada juga instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 gitu ya, bahwa KLPD gitu ya, terutama kita kan sekarang bicara pemerintah daerah ya, itu paling tidak menganggarkan 40% belanja itu untuk usaha kecil, usaha mikro dan koperasi. 40%. Dan dari 40%-nya itu 30%-nya harus lewat purchasing. Ya, katalog tadi gitu. Makanya masih ada kebijakan tapi tidak langsung full ya. Minimal tapi kan banyak Mas Agus. Banyak. Sekarang sekabupaten misal berapa 1 triliun misalnya ya. 10%-nya berapa kan gitu kan banyak, dan itu memang tujuannya untuk memberdayakan usaha kecil, usaha mikro atau penyedia-penyedia lokal ya yang ada di kabupaten untuk bisa terlibat dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Tapi mungkin menurut teman-teman di dinas hal seperti itu enteng ya, mudah ya. Ya, dan untuk di versi 6 ini gitu ya. Jadi kalau dulu yang harus punya akun hanya PPK dan PP gitu ya. Kalau sekarang di versi 6 nanti dari PA pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, PPK, PP bahkan sampai bendahara. Karena harus punya akun. Akunnya mau harus daftar juga Mas Agus gitu. Jadi harus daftar. Kalau dulu enggak perlu ya, bendahara kan enggak perlu. Sekarang bendahara harus punya akun gitu. Ini karena transparan berarti. Transparan semua. Karena memang tujuannya seperti itu kan. Jadi memang diharapkan semua tercatat, terdokumentasikan di dalam sistem. Jadi sampai pembayarannya pun di sistem. Jadi nanti bendahara harus punya akun. Makanya selain kami dari UKPBJ itu mensosialisasikannya ke penyedia, kami juga mensosialisasikan ke OPD gitu. Jadi kita ini lagi mengepus ya, lagi mendorong semua EPP, PPK, bendahara untuk daftar di katalog versi 6. Oke, katakanlah saya dengan Mbak Didi ini kerjasama. Mbak Didi penyedia saya yang pesan. Sudah ya clear. Ada beberapa waktu lalu itu pihak lain yang bisa membuka itu bagaimana? Membuka akunnya? Membuka si Agus dapat segini dari situ, itu bagaimana kok bisa jebol? Loh, gini, itu bahkan kalau di versi 6 ini nanti malah justru bisa terlihat semua Mas Agus. Semua sudah melihat. Betul. Bahkan nanti itu ada fasilitas e-audit. Ya, nanti bisa dilakukan oleh mungkin dari inspektorat, dari BPK, dari BPKP. Dari masyarakat umum bisa nggak melihat? Bisa melihat. Maksudnya bisa melihat itu bisa melihat bukan anunya harganya bisa dilihat. Ya? Jadi gini, justru di sini segini bisa. Bisa. Jadi justru nanti harga itu akan terbentuk di pasar. Namanya harga terbaik.
harga terbaik itu adalah harga yang ketika sudah berkontrak dengan OPD misalnya gitu ya, sudah dinegosiasi gitu, dapat harga itu. Nanti itu harga itu jadi standar juga semuanya yang bisa dipakai. Iya, seperti itu. Namanya bisa main-main dong. Ya, harapannya seperti itu memang. Katakanlah jadi kita semakin transparan. Saya dekat dengan ini, wes tak sama ini. Nggak deket sak sore, nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Harganya harga terbaik. Orang melihat lo ya. Karena harga terbentuk di pasar. Jangan main-main akhirnya. Betul. Jangan main ya dengan. Ya itu harapannya Pak Presiden kan seperti itu. Untuk mengurangi korupsi ya akhirnya. Betul. Begitu ya Pak. Transparansi. Ya mungkin Mbak Didi, ini mungkin ucapan terima kasih juga ya dari masyarakat yang disampaikan saya kemarin di MPP. Oh iya betul Mas Agus. Masyarakat di tempat penjenengan mungkin di kantor umpul-umpulan ya, karena memang sempit. Ini di MPP dan saya melihat beberapa hari ini luar biasa. Yes. Ini bagaimana punya terobosan seperti itu? Oke, gimana? Jadi memang kemarin itu 2 bulan ya, karena saya bilang kita mulai dari November. Jadi November Desember itu teman-teman itu pada semua ke kantor. Mas Agus ngerti sendiri ya kondisi kantor UKPBJ yang lumayan lebar ya Mas ya. Kebalikan ya. Jadi kantor UKPBJ ya agak umpel-umpelan gitu ya. Kita juga berusaha memberikan pelayanan prima lah untuk teman-teman gitu ya kepada masyarakat. Karena yang kita layani kan bukan hanya pelaku usaha ya, tetapi termasuk juga OPD gitu. Nah, ketika kondisi seperti itu kita lihat kok kasihan ya kita kasihan teman-teman yang datang harus sampai duduk berdiri gitu berjubel gitu. Kemudian kita koordinasi ke DPMPTSP untuk gimana kalau kita masih bisa diberikan ruang di MPP untuk bisa memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Selain kadangkala teman-teman pelaku usaha itu ketika datang ke UKPBJ untuk daftar ternyata masih ada yang kurang, belum ada NIB, belum ada pajaknya, NPWP-nya. Nah, jadi ayo kita biar satu pintu aja ya, satu tempat biar mereka nanti kalau misalnya kurang bisa turun ke bawah, langsung atau ke sebelah gitu kan. Permudah tujuannya kembali itu semua untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat gitu ya. Jadi kemarin mulai hari Senin kemarin kita sudah buka di MPP di lantai 2 di nomor 43 kalau nggak salah ya, di nomor 43 silahkan teman-teman pelaku usaha ataupun teman-teman OPD mungkin ya yang memang membutuhkan layanan kami sudah buka di sana setiap hari jam kerja, monggo silahkan. Dan rame terus Mas Agus. Iya, rame terus nih. Iya. Atau memang ini sudah kesadaran mereka ya, daripada nggak ngikuti kita tertinggal. Betul. Ya harus ngikuti. Iya, karena memang sekarang gitu ya, mau tidak mau. Saya bilang tadi mau tidak mau, suka tidak suka. Betul. Ya, kalau mau terlibat di pengadaan barang jasa pemerintah ya memang harus. Kalau kamu ikut pemerintah ya itu caranya. Kalau kamu swasta ya silakan. Ya. Beda ya kalau punya uangnya sendiri ya, mau belanja langsung aja kan enggak. Aku saya tuku kono enggak perlu kata. Tapi kalau kerjasama dengan pemerintah tentunya harus mengikuti aturan. Karena ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Kata kunci, Pak. Kata kunci. Ini ngomongnya sudah agak nasional karena Prabowo yang bilang, Presiden yang bilang untuk mengurangi kebocoran ya. Hal yang paling utama diberikan atau di sistem dengan e-katalog itu apa sih? Transparansi ya. Iya. Transparansi apapun itu. Iya. Karena banyak yang pengadaannya ya. Iya. Ya, e-katalog itu pengadaan. Untuk magetan sendiri Mbak Didi selama Mbak Didi menjabat dan e-katalog sudah 1 tahun kita sudah merasakan juga. Sebenarnya mudah, tinggal ngeklik waktu itu. Iya. Kalau oke. Kalau memang ditawar ya ditawar kan gitu. Itu tawar menawar cuma melalui sistem online. Iya. Jadi memang kan ada 2 metode ya, metodenya bisa negosiasi, bisa mini kompetisi. Jadi itu pilihan ya. Nah kita lebih banyak menggunakan negosiasi. Jadi ketika teman-teman PP atau PPK klik gitu kan, memang di sistem secara otomatis. Oh ini waktunya negosiasi, difasilitasi gitu. Jadi itu tidak akan terlewati gitu kan. Jadi harus negosiasi. Nah, kemudian nanti setelah negosiasi dikirim lagi ke PPK dan pokoknya kita ikutin standarnya di sistem, insya Allah sudah. Bahkan nanti ya Mas Agus yang di versi 6 ini nanti, kalau dulu surat pesanan itu kan kita print terus kita tanda tangan basah, kita upload gitu ya. Kalau nanti di sistem di versi 6 itu nanti surat pesanannya itu dari sistem sudah langsung tanda tangan digital. Ini mau tak pertanyakan. Bahkan materainya juga materai digital. Hampir tak tanyakan, udah dijawab ya sudah.
gitu. Jadi kita tanda tangan tuh nggak dari rumah ya. Betul. Jadi kerja di mana saja, ya kan? Nah, tinggal di sini. Itu salah satu kemudahan dari versi 6. Makanya nanti yang di tahap yang ketiga pas pendaftaran itu verifikasi akses itu nanti ada daftar untuk tanda tangan digital gitu. Ini ada teman kita tadi yang WA yang telepon. Punya saya itu sudah 2 bulan mendaftar, sampai sekarang belum diverifikasi, apa kendalanya? Ya, yang mungkin pertama ya kendalanya itu tadi pertama yang saya sampaikan, mungkin terkendala dengan kamera ya, fotonya itu bisa. Kedua mungkin juga karena daftar tunggu. Ya, daftar tunggu artinya kan kita ini saking banyaknya orang se-Indonesia. Ya. Pada umumnya iya toh, kan berlaku untuk Indonesia. Berarti ya kan? Kita nggak main-main ya kita daftar itu. Pikir itu magetan karena datanya semua. Oh enggak, iya kalau dulu memang magetan kan ya, karena katalognya katalog lokal. Kalau sekarang kan tidak ada lagi lokal, sektoral, nasional jadi satu semua. Bisa bayangin kan? Berarti kalau kita Indonesia Raya, Indonesia bisa pesan ke kita kemana-mana. Ya, itu saya bilang tadi. Makanya salah satu keuntungannya gitu ya, salah satu keuntungannya adalah membuka akses yang luas kepada teman-teman para pelaku pengadaan, bukan hanya itu di Magetan. Contoh misalnya media ya misalnya. Nah, siapa tahu ada yang dari mana luar ya kabupaten yang lain gitu kan bisa. Dan sah ya. Asal sana oke sini oke. Iya, betul. Kalah kita. Ini masih ada ya yang bikin proposal tumpuk-tumpukan itu sebenarnya apa enggak nambahi beban aja. Ya itu mungkin ya bisa. Nah, proposal kan di dalam ada nilainya tuh. Di katalog kan sudah jelas. Iya. Tapi mungkin ada persyaratan yang diharuskan memberi proposal. Ya mungkin dengan metode pengadaan yang lain kan. Ya. Gitu. Kembali Mbak, untuk dinas sendiri sudah siap semua Magetan? Ya, untuk dinas sampai sejauh ini sudah sampai pada verifikasi ya. Kita sudah mulai verifikasi untuk pendaftarannya itu ya, identitas, kemudian profil, akses itu sudah. Kemarin itu agak terkendala karena nunggu SK ya, SK. Tapi sambil berjalannya waktu ini sudah di tanggal berapa nih Mas? Sampai lupa hari saya coba. Sudah sampai tanggal 16 ini SK-SK itu untuk SKPP, SKPPK itu sudah mulai ada, sudah mulai kita upload. Jadi teman-teman sudah siap termasuk bendahara. Nah, ini yang sedang kita akan dilakukan uji coba gitu ya. Uji coba itu nanti sama Bank Jatim juga kita akan libatkan. Karena nanti pembayarannya kan di sistem ya. Jadi otomatis Bank Jatim juga akan terlibat gitu. Soalnya di situ ada nomor rekening juga tertanam begitu. Betul. Dulu enggak ya? Dulu kan di luar sistem, di luar. Jadi sudah cuma sampai pengiriman gitu ya. Terus nanti upload surat pesanan, upload berita acara. Nanti itu semua tidak dilakukan lagi. Sudah di sistem, nggak perlu ngupload lagi, tanda tangannya sudah otomatis di sistem, berita acaranya juga udah enak kan. Yang kalau sekarang agak sambat, aduh gini kok lama ya kok dan sebagainya, itu kan pendaftaran ya sama penayangan gitu ya. Memang namanya sesuatu yang baru. Pasti itu kan sambat, gak cuman penyedia pelaku usaha, teman-teman di OPD juga sambat gitu loh. Jadi sama. Satu teman disambat. Ya, wajar lah ya gitu ya. Tapi nanti insya Allah kalau sudah pendaftaran terus nanti sudah setelah verifikasi sudah lancar istilahnya, terus tinggal tayang produk, terus dari OPD juga sudah siap, kita sudah bisa langsung proses. Ini kelihatan harus diperjelas lagi. Kenapa 2 bulan masih belum terverifikasi? Oh ya itu tadi ya. Jadi nanti kalau misal ini kan kita pasti kan ketika ada permasalahan ngirim ke support ya gitu kan, ngirim ke tiket istilahnya, tiket pertanyaannya dan sebagainya apa permasalahannya sambil menunggu mungkin itu daftar tunggu. Nanti silahkan para pelaku usaha yang terkendala ketika daftar atau pas verifikasi silahkan datang aja langsung ke MPP gitu ya, ketemu langsung dengan personil kita di sana. Kan tahapannya kan macam-macam ya. Kita tidak akan tahu mana permasalahan apa yang dihadapi oleh teman-teman walaupun teman-teman sudah berkirim tiket ke Inaprok. Inaprok kan kirimnya langsung ke pusat. Ya Mas Agus ya, kirimnya kan langsung ke pusat. Kalau kita kan nggak tahu, kita juga nggak dikasih yang verifikasi pusat. Kita cuma sekedar bisa memfasilitasi dan membantu. Nah, nanti apa sih sebenarnya permasalahan yang dihadapi teman-teman gitu ya, teman-teman pelaku usaha ketika daftar. Jadi mungkin kalau ketemu langsung lebih lebih jelas gitu ya. Saya kalau mau jelaskan ini kenapa ya kok 2 bulan nggak diverifikasi, itu kan kita nggak tahu di mana letak kesalahannya atau permasalahannya apa gitu. Jadi monggo silahkan aja karena kita udah buka di MPP bisa datang ke MPP. Kalau di MPP mungkin bisa mulai jam berapa sampai jam berapa? Jam kerja ya, jam kerja berarti jam 8 sampai jam 3. Siap start. Ya.
Mbak Didi. Oke. Mungkin untuk closing statement ya buat masyarakat Magetan aja yang ini mau nggak mau harus ngikuti kalau memang memakai sistemnya negara ya. Iya. Ya kalau memang swasta silakan. Mungkin bisa disertai masyarakat yang mungkin ya pelaku usaha ataupun penyedia. Oke. Agar baik teman-teman para pelaku usaha khususnya di Kabupaten Magetan ya dalam rangka untuk memberdayakan biar teman-teman semua pelaku usaha itu bisa ikut berperan serta dalam pengadaan barang jasa pemerintah khususnya harapan saya tadi saya disampaikan suka tidak suka mau tidak mau gitu ya memang harus lewat versi 6 berarti otomatis berarti harus daftar gitu ya harus tayang di versi 6. Silahkan teman-teman bisa segera melakukan pendaftaran, punya akun untuk bisa bergabung di versi 6, untuk bisa bergabung di pengadaan barang jasa pemerintah. Gitu ya? Gitu. Jangan takut ya? Jangan takut, justru kalau ada permasalahan datang aja langsung ke MPP. Dan ini lebih transparan ya? Transparan. Jangan main-main akhirnya dengan pemerintah yang baru. Iya. Mungkin ada tambahan lagi Mbak? Kalau saya pertanyaan saya sudah cukup kok. Sudah cukup sampai dari hati saya. Karena kita sudah melakukan setahun yang lalu. Yang kedua diganti versi 6 November saya sudah daftar. Dan baru kemarin saya baru dapat notif. Iya. Ternyata ya juga 2 bulan. Cuma saya nggak pernah tanya punya aku ini sudah notif atau tidak ya. Yang penting kita sudah daftar gitu. Iya. Karena seluruh Indonesia ngantri lah. Kan bisa bayangin ya Mas, kita ya kemarin di versi 5 itu penyedia yang terdaftar di versi 5 itu ada 1.500 sekian, hampir 1.600. Khusus Magetan tok. Belum ke pemerintah kabupaten lainnya. Iya. Kementerian, lembaga. Dan mereka juga mengecek satu-satu. Iya kan, jadi makanya kalau semakin kita tahu di mana letak kesalahan kita, mungkin kita bisa mengantisipasi gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah kirim tiket kok lama, ditunggu dulu, mungkin nanti ada solusi lainnya gitu. Makanya sebaiknya teman-teman yang mengalami kendala langsung aja ke MPP biar kita tahu sekarang teman-teman tuh sampai di mana sih prosesnya gitu. Karena tiket yang dikirim itu bukan ke kita, tetapi ke pusat, ke LKPP. Ini yang perlu dijelaskan ke masyarakat. Takutnya di sini aja. Ya, nanti dikiranya kita. Iya, dikira di LPSE Magetan. Padahal itu tiket itu terkirim ke LKPP pusat. Jadi kita juga nggak bisa tahu apa sih yang permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman pelaku usaha. Nah, kalau misalnya teman-teman pelaku usaha datang ke kita menyampaikan kita sampai di posisi ini loh, sampai sekarang belum itu seperti apa nanti kita lihat. Jadi mungkin itu ojo malu-malu dong. Ke tempatnya Mbak Dia atau ke MPP sekarang dari jam 8 sampai jam 3. Karena apapun kendala, dinas itu hanya memfasilitasi. Bagaimana proses itu bisa lancar? Bagaimana teman-teman dalam bekerja itu nyaman. Apalagi transparan seperti ini. Mbak Didi, saya terima kasih ya. Pagi-pagi Mbak Didi tak ajak ke sini. Tidak ada kata lain ya, semua demi Magetan. Iya. Semua demi pelaku usaha, semua demi penyedia, dan semua demi transparansi. Demi kelancaran. Iya. Ya kan semuanya. Yang jelas dalam pembangunan. Pembangunan tidak hanya di Magetan. Karena presiden kita sudah tahu hancurkan korupsi. Oke, pemirsa Lau TV dan sahabat Siber, bincang pagi walaupun sesaat, nanti kita bisa ulang lagi. Karena Mbak Didi juga begitu sibuknya tadi. Semoga apa yang kita lakukan pagi ini bisa menambah wawasan ya Mbak Didi bagi masyarakat Magetan, terutama pelaku usaha dan penyedia. Nah, akhiri bincang pagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.